Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjutkan pembahasan tentang pakaian bagi orang laki-laki dan bagi orang perempuan, ya, yang boleh dan yang tidak boleh, mengenai soal bahannya. Faslun fil libasi wa yahrumu 'ala rijali lubsul hariri wa takhattumi bidzahabi wal guzzi fi hal ikhtiyar. Pasal ini menerangkan tentang pakaian dan perhiasan yang boleh dipakai oleh laki-laki dan yang tidak boleh dipakai oleh mereka laki-laki, dan yang boleh dipakai oleh perempuan, ya. Haram bagi orang laki-laki memakai pakaian sutra yang jumlah sutranya lebih sudah masuk kategori diharamkan, apalagi sutra murni. Kalau tidak campuran sutranya lebih dari 2,5%, ya, maka itu sudah termasuk kategori banyak dan tidak boleh bagi laki-laki untuk memakai sutra, meskipun pakaian sutra yang ada itu masih belum sampai pada batas diharamkannya. Pakai cincin emas, pakai kalung emas, pakai gelang emas. Kalau pakai gelang, kalau pakai cincin nggak apa, pakai gelang meskipun bukan emas bagi laki-laki, pakai anting, pakai kalung, ya, itu tidak boleh, hukumnya haram. Kemudian haram juga bagi laki-laki memakai alas atau lemek dari sutra, ya, itu pun juga sama dengan memakainya. Tetapi dalam keadaan darurat, ini kan dalam keadaan ikhtiar itu normal, masih banyak pilihan. Halal, nggak apa-apa bagi laki-laki, seperti memakai sutra dalam keadaan sangat panas, umpama pakai sutra, mendingan agak sejuk dan lain sebagainya, maka pakai sutra nggak apa-apa. Atau mungkin ada hajat seperti kena penyakit kulit, ya, kena masalah dengan kesehatan kulitnya, tapi akan sedikit membantu mengurangi rasa sakitnya apabila menggunakan pakaian dari sutra. Wa yahillu lin-nisa'i lubsul hariri wa iftirasuhu. Bagi perempuan, jadi perhiasan itu memang untuk perempuan. Pakai pakaian yang terdiri dari bahan sutra halal bagi perempuan. Menggunakan alas, gelemean bagi perempuan, pakai sutra pun juga halal. Wa yahillu lil wali ilbasus sabi al harira qabla sab'i sinin, ya, wa ba'daha. Kalau masih kecil, anak-anak laki-laki masih kecil,
Jadi sebelum umur 7 tahun dan setelah umur 7 tahun lebih sedikit itu masih boleh pakai sutra. Kalau lebih itu sudah nggak boleh. Pakai perhiasan atau cincin bagi laki-laki ya, yang terdiri dari bahan emas itu baik itu sedikit, kandungannya sedikit atau apalagi banyak, itu sama haramnya, nggak bisa. Jadi ini sudah aturan bagi laki-laki, tidak boleh pakai pakaian sutra, dan bagi menggunakan perhiasan ya, itu akan mendekati seperti ini laki-laki apa perempuan ini. Maka sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, laki-laki tanpa perhiasan. Selanjutnya sawaun qala wa qalilu dhahabi wa katsiruhu fit tahrimi sawaun wa idza kana ba'du thawbi ibraisiman wa ba'duhu qutnan aw kattanan masalan jaza lirrajuli lubsuhu ma lam yakunil ibraisim ghaliban ala ghairihi. Qala rahimahullahu ta'ala, seandainya laki-laki pakai pakaian yang bahannya, qala rahimahullahu ta'ala, dari bahan yang ada unsur sutranya, ada kemudian ditambah bahan lain, ada katun, ada bahan yang lain, maka hukumnya boleh asalkan memang tidak pada ambang atau batas yang diharamkan. Jadi mungkin ada sarung, ada baju batik yang katanya sutra, itu campuran ya. Ada campuran bahan sutra. Bagi perempuan memang dikhususkan oleh Allah boleh pakai perhiasan emas dan memang selayaknya, karena itu merupakan satu bagian tertentu. Mungkin saya pernah menyampaikan bahwa perempuan mempunyai kebiasaan menstruasi, keluarnya darah dari diri perempuan dari lewat di jalan yang sudah kita maklumi, itu merupakan pembuangan dosa. Jadi Allah mengeluarkan dosa, mengurangi dosa, menghilangkan dosa dengan begitu. Juga bahaya dari timbal dari logam berat yang ditimbulkan oleh emas yang dipakai itu juga akan tawar, akan hilang bersamaan dengan keluarnya darah haid. Laki-laki tidak, maka bukan dibatasi tetapi bahayanya agar supaya tidak mengena pada diri orang laki-laki. Faslun fima yata'allaqu bil mayyiti min ghuslihi wa takfinihi wa sholati alaihi wa dafnihi. Pasal berikutnya kita akan lanjutkan membahas tentang apa-apa yang berhubungan dengan mayit, memandikan mayit, membungkus mayit, mengafani mayit, menyolatkan mayit atau menyolati mayit, dan terakhir mengebumikan mayit. Wa yalzamu ala tariqi fardil kifayati fil mayyiti al muslimi ghairil muhrimi wasyahidi arba'atu asya'a: usluhu wa takfinuhu wa sholatu alaihi wa dafnuh. Ketika ada mayit, maka berkewajiban kita yang hidup ya untuk melaksanakan 4 perkara. Asalkan mayitnya muslim, tidak sedang melaksanakan ihram, bukan dalam keadaan mati syahid di peperangan,
Kalau muhrim dan syahid kita akan bahas nanti. Jadi muslim ya meninggal, maka yang harus kita laksanakan ada 4. Mandikan dulu, kemudian setelah dimandikan dengan tata cara yang akan kita bahas juga, dibungkus, dikafani, kemudian disolati dan dikebumikan, pendam, dikubur. Wa illam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukir. Seandainya ada mayit yang tidak diketahui oleh siapa-siapa dan keadaannya memang dalam keadaan sepi, umpama hanya 1 orang di antara kita yang menemukan mayit, kita yakini mayitnya muslim, maka ya kita sendiri. Fardu kifayah itu kan ketika dalam keadaan banyak orang. Tapi ketika dalam keadaan kita sedikit orang, 2 orang, maka yang 2 orang ini, kalau 1 orang, ya 1 orang ini yang harus melaksanakan 4 perkara. Ta'ayyana akan menjadi ya fardu ain baginya. Wa amal mayyitu al-kafiru fassolatu alaihi haramun. Harabiyan kana au dhimmiyan. Ada mayit kafir, mayit non-Islam, maka tidak disolati, jangan sampai disolati, hukumnya haram, baik kafir harabi atau kafir dhimmi. Wa yajuzu ghusluhu fil halaini. Wa yajibu takfinu dhimmi wa dafnuhu dunal harabi wal murtaddi. Ya. Boleh dimandikan, boleh, tapi ngapain mandikan? Wajib dibungkus, tapi bagi kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu adalah kafir yang hidup bertetangga atau hidup di daerah kita yang mendapatkan perlindungan dari pemerintah. Ya. Dan mereka zaman dahulu di pemerintahan Islam dengan membayar jizyah kepada pemerintah, maka pemerintah akan memperlakukan mereka, melindungi seperti orang Islam, melindungi dan mendapatkan hak yang sama. Jadi harta bendanya tidak boleh dicuri, kalau dicuri juga dipotong tangan, tidak boleh aniaya dan lain sebagainya, maka akan dikisos yang melakukannya. Qala rahimahullahu ta'ala dunal harabi wal murtaddi, bukan kafir harabi dan murtad ya. Kalau qala rahimahullahu ta'ala harabi dan murtad adalah kafir yang tidak bersamaan dengan kita, maka sebagai hukumannya maka ya dikubur sebisanya, tidak perlu dimandikan, tidak perlu dibungkus, dan tidak perlu diapa-apakan, agar supaya ini kalau dibiarkan jasadnya nanti akan membusuk, bahaya penyakit yang akan datang, maka dikubur aja, digalikan tanah, langsung dipendam dalam tanah, aman. Wa amal muhrimu, orang yang mati dalam keadaan sedang melaksanakan ihram bil haji atau ihram bil umroh, ya. Idza kufina fala yustaru ra'suhu wala wajhul muhrimati. Apabila ada muhrim, ini pelaksanaannya tentu di tanah suci Mekah ya, atau di Madinah sudah niat ihram akan berangkat ke Mekah, ternyata di perjalanan atau di persiapan sudah meninggal, maka itu adalah muhrim. Atau sedang
melaksanakan tawaf atau sedang melaksanakan sa'i, belum tahallul, belum selesai, itu masih dikategorikan muhrim. Dibungkus juga, ya, dikafani, tetapi kepala bagi laki-laki tidak boleh ditutup. Kemudian wajah bagi perempuan muhrimah itu juga tidak boleh ditutup, yang lain boleh ditutup. Wa amma syahidu fala yusalla alaihi. Kalau syahid tidak disolati, ya, sebagaimana nanti akan disebutkan. Wasnani la yusalani wa la yusalla alaihima. Ahaduma syahidu fi ma'rikatil musyrikin. Ada dua orang meninggal yang tidak boleh dimandikan dan tidak disolati. Qala rahimahullahu ta'ala, yaitu yang pertama adalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid di peperangan melawan musyrikin. Wa huwa man mata fi qital kuffar bisababihi. Sawa'un qatalahu kafir mutlaqan aw muslimun khata'an aw ada silahu ilaihi aw saqata an dabbati aw nahwu dzalik. Baik ia mati memang terkena oleh senjata musuh atau terkena senjata muslim dalam keadaan karena salah, atau terkena pedangnya sendiri, atau jatuh dari kendaraan perang dan lain sebagainya. Fa imma tabadang gidoil qital bi jirahatin fihi yuqta'u bi mautihi minha fa ghairu syahidin fil adhan. Apabila ia mati di rumah sakit umpama, atau di rumah setelah perang selesai disebabkan luka akibat perang, ya, yang kematiannya memang dipastikan karena luka ini, karena cedera ini. Bagaimana? Itu bukan orang mati syahid menurut qaul azhar, tapi kalau muqabil azhar tetap dikatakan orang mati syahid. Maka akan diberlakukan hukum sebagaimana merawat dan memproses mayitnya orang mati syahid. Wa kadza law mata fi qital bughati aw mata fil qital bisa babil qital. Begitu juga bukan syahid. Kalau ada orang mati karena memberantas pemberontak qital bughat, atau mati di peperangan tapi bukan karena peperangan, berangkatnya sudah kurang sehat ketika bertemu dengan musuh, kaget, shock, dan jantungnya kumat, kena serangan jantung, mati. Itu bukan syahid karena matinya karena penyakit, karena serangan jantung. Wasani as-siktu. Yang kedua, yang tidak dimandikan dan tidak disolati adalah anak bayi yang lahir dalam keadaan keguguran, yang belum prematur, katakan gitu ya, lahir sebelum waktunya. Alladzi lam yastahilla ay lam tarfa sautahu sorikhon, yang lahir tidak menampakkan suara, tidak menangis, tidak menjerit. Lahir sudah dalam keadaan mungkin saja tidak bernyawa atau masih bernyawa, tetapi kemudian meninggal dan tidak menunjukkan menangis, bersuara, dan lain sebagainya. Fa in istahalla sorikhun aw baka fa hukmuhu kal kabir. Apabila ada anak istilahnya keluron atau yang lahir di qala rahimahullahu ta'ala meninggal
tetapi masih meninggal dalam keadaan masih bersuara, masih menangis, masih ada gerakan yang menunjukkan sebetulnya sehat umpamanya, maka itu hukumnya pelaksanaan dan lain sebagainya seperti orang dewasa. Wasiktu al-waladu an-nazilu qabla tamamihi. Ya, yang dimaksud dengan sikat asiktu adalah anak yang lahir atau yang gugur sebelum kejadian yang sempurna. Wa yusalul mayyitu witron. Sekarang membahas tentang memandikan jenazah. Sunat dimandikan dalam keadaan siraman ganjil, mungkin 3 kali, 5 kali atau lebih, yang penting ganjil. Wa yakunu fi awwali ghuslihi sidrun. Di awal pembasuhannya dicampur dengan daun sidr, daun widoro. Qala rahimahullahu ta'ala wa yusannu ayyasta'inal ghasil fil ghuslah ula min ghuslatil mayyit bisidrin. Ya. Qala rahimahullahu ta'ala, dengan daun sidr di basuhan yang pertama, fil ghuslatil ula min ghuslatil mayyit. Kemudian akhir, wa yakunu fi akhirihi syai'un min kafurin. Yang basuhan terakhir yang bukan muhrim. Kalau muhrim nanti pakai wewangi, pakai wangian nggak boleh. Jadi yang terakhir kalau masih pakai daun sih boleh. Tapi kalau ini yang terakhir kan syai'un qalilun min kafurin, la yughayirul ma, yang ditambah dengan wangi-wangian kafur, bisa dari kapur barus dan lain sebagainya, ya, yang tidak sampai menjadikan air itu keruh. Nah, ketika nanti mayitnya muhrim, jangan, harus pakai air bersih murni tanpa adanya campuran wangi-wangian. Wa'lam anna qala ghuslil mayyiti ta'mimu badani bil ma'i marrah wahidah. Cara memandikan mayit, ya, yang penting meratakan air ke seluruh badannya. 1 kali cukup. Ya. Wa amma akmaluhu famadhkurun fil mabsutat. Memandikan mayit dengan sempurna disebutkan di beberapa kitab yang lebih luas, yaitu antaranya dengan ada tekanan-tekanan lembut di perutnya agar supaya kotoran yang mestinya harus keluar bisa dikeluarkan. Kemudian proses-proses selanjutnya dibersihkan di beberapa bolongan-bolongan tubuh, itu juga dibersihkan, itu diantaranya. Wa yukaffinul mayyitu dzakarun kana au untha balighun kana aula. Juga diwudukan, ya, yang itu diantaranya. Wa akmalu mazkurun, itu wudu, ya, disiram wajahnya, yang niat mewudukan mayit, dan seterusnya sampai semua wajah dibasuh, 2 tangan dibasuh, dan seterusnya, sebagian kepala dan terakhir kaki. Itu adalah mewudukan mayit. Wa yukaffinul mayyit dzakaron kana untha balighun kana aula fi salasati aswabin bidin.
mengafani mayit, baik laki-laki perempuan atau laki-laki atau perempuan, anak-anak atau sudah dewasa, itu di 3 lapis kain putih yang sama panjang dan lebarnya, yang bisa menutupi satu persatunya, bisa menutupi kepada seluruh badan. Laisa fiha qamisun wala imamatun, ya, yang tidak ada baju, tidak ada pakai surban, tidak usah. Wa in kufina dzakar fi khamsatin fahiya as-salasah al-madhkura wa qamisun wa imamatun aw imra'atun fi khamsatin fahiya izarun wa khimarun wa qamisun. Qala rahimahullahu ta'ala walafafani. Apabila dibungkus lebih, boleh. Berarti ada 5. Jadi 3 lapis ditambah baju kurung, baju gamis, dan kemudian ada surbannya. Perempuan juga di 5 lapis, ya, 5 lapis kain ditambah jarit, kudung, dan baju. Wa qalul kafni saubun wahidun. Paling sedikitnya membungkus mayit cukup 1 lembar kain yang bisa menutupi warna auratnya mayit, ya. Qala rahimahullahu ta'ala wa yakhtalifu qadruhu bidhuguratil mayyiti wa unusatihi. Maka akan bisa berbeda kondisi mayitnya besar, gemuk umpama, laki-laki, perempuan, maka juga akan perlu ditambah panjang dan lebarnya kain. Membungkus mayit dari kain yang sesuai dengan biasanya, jenis kainnya sudah maklum, ya, sudah biasa dengan jenis yang sama dengan jenis kain yang biasa dipakai ketika masa hidupnya si mayit. Demikian 2 pembahasan pakaian, hukum memperlakukan mayit, memandikan, membungkus, menyolati, dan menyolati belum, membungkus sudah. Adapun menyolati dan mengubur mayit akan kita lanjutkan setelah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.